pastikan kita semua hari ini siap untuk diberkati oleh Tuhan. Berkat Tuhan itu sebenarnya tersedia luar biasa setiap waktu, kapanpun. Amin Bapak Ibu. Katakan Tuhan Yesus baik. Lebih kenceng lagi saudara. Nah, tadi di depan kita sudah diajak memuji Tuhan, yang saya tangkap bahwa Yesus itu satu-satunya. Tidak ada yang menandingi, tidak ada yang lain. Oleh karena itu saudara, kita akan belajar dengan Yesus kerjakan, yaitu tentang kasih. Hari ini kita akan belajar tetap mengasihi walaupun terluka. Katakan amin. Saudara, ketika kita berbicara tentang kasih dan luka, ini satu hal yang bertentangan. Seringkali terjadi saudara, peristiwa entah itu dalam setiap langkah kehidupan kita, di tengah-tengah kegiatan kita apapun itu, seringkali muncul tantangan yang sebenarnya itu tidak kita kehendaki, tapi itu justru yang harus dihadapi. Namun bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, umat pilihan Allah, menyikapi tentang hal ini? Kita akan siapkan dulu saudara firman Tuhan dalam Lukas pasal yang ke-23. Kita akan baca ayat 33 sampai dengan ayat yang ke-43. Secara cepat saya bacakan saudara. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau Allah, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bapak, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sebab engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Mungkin saudara, kita setelah baca dari nats yang sudah kita renungkan ini, kita akan merenungkan satu peristiwa penyaliban Yesus Kristus. Berbicara tentang salib saudara, salib ini bukan hanya tempat penderitaan. Sekali lagi, salib itu bukan tempat penderitaan, tetapi juga puncak pernyataan
kasih Allah. Seringkali saudara dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita ini mengalami satu tantangan berat, bahkan melewati satu hal yang kita alami yang tidak cocok dengan keinginan kita, seringkali ada seorang yang menyatakan bahwa kula niki gek nanggung salib, saya baru mengalami salib Kristus. Tapi kita harus tahu, salib itu nilainya bukan hanya penderitaan, tapi salib itu sendiri justru disampaikan oleh Yesus sebagai satu keteladanan bagaimana ia mengasihi umatnya. Kenapa? Karena melalui salib itu saja dosa setiap orang bisa ditebus. Memang ia harus terluka, ia harus menderita. Setiap orang yang melihat ketika seorang itu disalibkan, mungkin di hati saya dan saudara bisa membayangkan digantung di kayu salib, dipakukan, dipaku. Dan ingat di situ masih harus diolok-olok. Saudara, dari doa Yesus di atas kayu salib, kita belajar makna kasih yang sejati. Yesus ketika ia melakukan hukuman, menjalani hukuman di kayu salib atas dosa manusia itu, tanpa keluh kesah, sedangkan yang terjadi di hidup saya dan saudara, ketika kita itu ngalami satu tantangan sedikit aja, wis keluh kesah kita entek golek kurang amek. Artinya mencari-cari, waduh. Bahkan sering kali juga terjadi, bukan hanya orang yang belum mengenal Tuhan, bahkan orang percaya pun sampai berani menghujat Tuhan. Meskipun ketika kita menyembah, memuji, kita katakan, kau Allah yang hebat, tak tertandingi. Mungkin bisa bernyanyi yang demikian, tapi saat menghadapi kenyataan. Oleh karena itu saudara, hari ini kita akan belajar sejenak, supaya apapun yang kita hadapi, apapun yang kita lewati, bagaimana kasih itu tetap ada dan tetap kita jalani dalam hidup saya dan saudara. Dari doa Yesus di atas kayu salib, kita belajar mengasihi walaupun terluka. Oleh karena itu saudara, kasih itu mendorong kita untuk apa saudara? Yang pertama adalah untuk taat meskipun berat. Saudara, ketika kita belajar di sini untuk tetap mengasihi, artinya tetap mengasihi adalah taat mengasihi. Kita tetap melakukan kasih itu kepada siapapun juga. Kalau saya boleh tanya, apakah setiap orang bagi saya dan saudara mesti cocok dengan kita setiap hari? Halo? Tapi apakah kita bisa mengasihi mereka yang tidak membuat kita tidak cocok? Halo? Rata-rata tidak bisa. Benar tidak sih? Jujur. Wis, ketika ada orang yang menyakiti kita gitu, kira-kira apakah kita tetap, aku tetap mengasihi dia? Seperti itu? Mesti emosional kita ini akan muncul lebih dulu. Benar nggak? Wah, ini sudah sering kali yang terjadi. Cuman kita belajar di sini sudah. Kalau kita lihat di dalam Filipi pasal 2 ayat 8, di sana itu dituliskan dengan jelas oleh Rasul Paulus. Yesus pada waktu ia
masih sebagai manusia. Ia ini taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Ini hanya untuk menunjukkan kasihnya. Yesus tetap taat sampai mati. Taat sampai mati di kayu salib, meskipun menghadapi penderitaan, dan penderitaan itu penderitaan yang tidak adil. Berbicara tentang adil, ini kaitannya dengan kasih sangat nyata. Oleh karena itu, kasih kepada Bapa ini membuat Yesus tidak menyerah pada rasa sakit dan penghinaan. Jadi saudara, kasih yang kita sampaikan kepada sesama, bahkan mungkin bisa dikatakan kepada lawan atau musuh yang sering kita anggap musuh sekalipun, ini sebenarnya sebagai realita kita mengasihi Bapa yang di surga. Benar loh, yang Yesus lakukan ini sangat besar. Kalau kita melihat di bagian ayat yang 33 tadi, di situ dikatakan ya saudara, ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua penjahat di kanan dan kirinya. Lalu Yesus berkata ayat 34, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini satu hal yang sangat luar biasa saudara. Yesus menjalaninya tidak menggunakan kealahannya itu kepada orang-orang yang menangkap dan ingin menyalibkan dia. Artinya tidak memakai kuasanya sebagai Allah, tetapi dia ini taat menjadi manusia. Ini hebatnya kasih Tuhan. Kalau manusia seringnya kepinginnya seperti bunglon, tahu ya bunglon? Bunglon itu nempel di warna hijau berubah menjadi hijau, nempel di warna coklat berubah menjadi warna coklat. Istilahnya dalam biologi itu sifat mimikri. Jadi menyesuaikan warnanya ini pada tempat yang ditempati, di lingkungannya. Hanya tujuannya adalah untuk mencari keamanan. Tapi ini bukan sifat Yesus. Hanya ingin mencari keuntungan sendiri. Jadi kasih yang dikerjakan Yesus ini bukannya kasih yang ingin mencari satu kekuatan supaya aku ini bisa selamat, bukan. Tapi ia ini menunjukkan satu ketaatan meskipun berat. Berat enggak kalau harus nanggung mati di kayu salib? Berat enggak? Coba digiring, suruh mikul salibnya itu mau dipakai sendiri. Berat enggak? Sangat berat. Tapi dia enggak menyerah. Tidak melawan kemudian, ini karena kamu ini menyakiti saya, ayo mati semua. Enggak. Mungkin kalau Yesus kerjakan itu bisa sesungguhnya, sebab dia adalah Allah sendiri yang datang sebagai manusia, yang hadir untuk menyelamatkan manusia. Tetapi karena ia mengasihi Bapa yang di surga, ingat ya di Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah. Kalau dalam terjemahan KJV itu King James itu dalam bahasa Inggris itu dikatakan the love from Father, artinya kasih Bapa.
Di situ saudara, kita ngerti. Kalau Bapa yang mengutus, karena begitu kasih Allah, kasih Bapa akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal. Coba, kalau ayat ini, anaknya yang tunggal, Yesus Kristus itu tidak taat, kira-kira keselamatan atau kasih Bapa itu akan terwujud tidak? Tidak. Taat mesti berat. Gak ringan yang dilakukan Yesus. Bahkan kalau sampai ia ini menjalani mati di kayu salib. Mungkin kalau kita lihat gambar itu saudara, betapa beratnya. Gak ringan. Siapa yang ditanggung? Saya dan saudara. Supaya kita diselamatkan, supaya kita ini dibebaskan dari segala ikatan yang terjadi di masa sekarang. Di awal kita bertobat saudara, kita selalu diingatkan kehadiran Yesus buat saya dan saudara ini untuk menebus dosa. Saya lagi belajar mendalami tentang penebusan dosa ini saudara. Ternyata saudara, dosa yang ditebus oleh Yesus itu adalah dosa manakala kita lahir sampai saat kita ini bertobat. Katakan amin. Selanjutnya kita ditebus enggak? Ditebus, tapi dengan kita harus hidup dalam perjanjian baru yang Tuhan sampaikan buat kita. Perjanjian baru itu apa sih? Mengikut Yesus. Coba katakan mengikut Yesus. Mengikut Yesus. Coba pertanyaan saya dengan bagian yang pertama ini, ringan atau berat? Halo? Mengikut Yesus ringan apa berat? Ini rata-rata untuk menjawab ringan itu orang pada aras-arasan. Mau menjawab berat, malu mosok mengikut Yesus berat. Tapi yang benar mengikut Yesus adalah sukacita. Katakan amin. Mengikut Yesus itu sukacita. Sehingga ketika kita ini sukacita, seberat apapun yang harus kita hadapi, karena kita jalani dengan sukacita, enak itu dan bisa selesai. Dan justru di situ mujizat Tuhan itu boleh dikerjakan. Ini saudara satu tantangan dalam hidup saya dan saudara. Kita maunya saudara mengikut Yesus itu yang kita dapat yang enak-enak. Nek iso rasa taat yang berkate dilimpahi dengan berkat, ora taat yang berkate melimpah. Mau enggak saudara? Mau enggak kita? Ora taat yang berkate melimpah. Mau enggak saudara? Dari mana berkat itu? Pertanyaannya. Tapi kita harus taat dan dilimpahi berkat. Katakan amin. Untuk apa? Supaya kita bisa bersaksi pada dunia ini dengan kerelaan hati. Mungkin berat, meski berat, tapi aku harus taat mengasihi Yesus. Wujudnya adalah dipraktekkan kepada semua orang yang ada di sekeliling kita. Meskipun kita sering disakiti, meskipun kita sering ditolak, meskipun kita ini sering dihujat, meskipun sering kita ini tidak dianggap, no problem. Tapi kita harus tetap mengasihi. Ini loh yang dilakukan Yesus itu sangat luar biasa. Ketaatan ini adalah bukti kasih yang dewasa. Katakan amin. Orang dewasa itu sudah mulai berpikir. Orang yang taat ini menjadi bukti kasih yang dewasa.
Wis dalam rumah tangga wis. Nek kasihnya itu yang muncul masih kanak-kanak. Idik-idik nesu, idik-idik nesu. Karena apa? Tidak mau berpikir. Tetapi kalau dalam rumah tangga ini sudah dewasa, apapun tantangan yang dikerjakan, ini tidak nguring-nguring salah satu enggak. Tetapi mesti sepakat, yuk kita selesaikan bersama. Dan wujud kasih itu adalah keterbukaan. Katakan amin. Dan ingat, kalau kasih itu kasih yang dewasa, berarti bukan kasih yang bergantung pada kenyamanan. Orang dewasa itu pengen yang nyaman terus enggak? Orang dewasa itu mesti pengen belajar untuk menghadapi sebuah tantangan. Ketika ada tantangan itu bagaimana saya bisa menyelesaikan, bagaimana saya bisa melewati. Tujuannya untuk apa? Kita bisa mengajari generasi kita. Benar gak sih? Kita dalam perjalanan hidup masih ceguk. Perisa ceguk nggih? Ceguk gampang muntung, itik-itik jengkel, itik-itik males. Terus kalau sudah malas memberontak dan ketaatan tidak dikerjakan, bagaimana kita akan memberikan teladan untuk generasi kita? Nah, jadi saudara, tetaplah setia. Katakan amin. Tetaplah setia kepada kehendak Tuhan meski jalan terasa berat dan menyakitkan. Mengikut Yesus itu memang harus berjalan. Seringkali jalan yang harus kita jalani itu tidak sesuai dengan jalan dunia ini. Ini tantangannya. Tapi kita harus taat dan setia. Bagian yang kedua next. Yang kedua adalah mengampuni tanpa syarat. Saya pernah dikasih cerita sama teman saudara. Teman ini dipasrahi oleh seorang kawan dekat anak. Ayo bimbing, tolong ya, ini anak saya dibimbing dan diarahkan. Kemudian di awalnya sudah oke, anak ini nurut. Tetapi saudara, yang namanya perkembangan anak ini kan seringkali, oh aku sudah tidak butuh lu, aku ini sudah kuat. Akhirnya anak yang dibina ini lari dan justru tidak menghargai sama orang yang dipasrai oleh saudaranya ini. Menganggap, apa sih lu? Kan aku bisa sendiri, aku kuat. Lalu orang ini lari, bahkan memuji orang dan lain sebagainya, dan tidak pernah mengingat. Teman saya ini ngobrol, kira-kira kalau Bapak Ibu mendengar satu cerita yang seperti itu, apa yang ada dalam hati Bapak Ibu? Kutuk aja dia. Bisa jadi seperti itu ya. Tapi apakah saya sebagai hamba Tuhan diajak konseling yang seperti itu langsung bilang seperti itu saudara? Saya hanya sampaikan, yuk belajarlah untuk mengampuni dia. Sebab kalau tidak diampuni kasihan. Benar gak saudara? Karena apa? Orang yang bertindak tadi saudara, yang melakukan tindakan tadi, kira-kira bagaimana nanti akan meneladani, memberi teladan, mengasihi anak-anaknya? Apakah dia akan punya harapan, oh anak-anakku kalau nanti berlaku seperti aku ini, bagaimana aku? Apakah orang yang melakukan seperti itu akan berpikir sampai di situ? No. Tapi kita belajar dengan Yesus. Yesus itu mengampuni tanpa syarat.
Di situ saudara, di ayat yang 34 bagian pertama, di atas kayu salib, dia disalib. Dia baru menanggung. Semua yang harus dikerjakan dengan Yesus. Tapi dia mampu berkata, Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mampukah saya dan saudara menempatkan kalimat yang Yesus lakukan itu, yang Yesus katakan itu di dalam kehidupan saya dan saudara, di dalam keseharian? Untuk apa? Mengampuni tanpa syarat. Kepada siapa? Kepada siapapun yang sering dianggap ini yang harus kita ampuni. Ampuni dia. Supaya apa? Membuat kelegaan buat kita. Pengampunan diberikan bahkan sebelum ada penyesalan. Apakah Yesus katakan itu? Waktu itu orang-orang itu sudah mengalami penyesalan? Enggak, malah lagi suka-sukanya. Buktinya apa? Ayat selanjutnya, pemimpin menghujat, prajurit mengolok. Bener enggak? Bahkan di situ saudara, banyak orang yang kerjakan itu, tidak ada sedikit pun yang berpihak pada Yesus. Next. Tetapi kasih ilahi itu tanpa batas. Katakan amin. Di dalam Matius 18 ayat 21 sampai 22, ini Rasul Petrus tanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, berapa kali kami harus mengampuni pada saudara kami? Kamu harus mengampuni 70 kali 7 kali. Katakan amin. 70 kali 7 kali. Berarti nek dipingai secara total berapa itu saudara? 70 kali 7? 490 kali. Coba ngampuni ping 490, kira-kira berat enggak saudara? Ini satu gambaran yang Yesus sampaikan. Kamu itu harus mengampuni itu tanpa batas. Sering ya saudara, kita ini menolong, tetapi seringkali justru kita ini menanggung sesuatu. Kita ini menolong, seringkali saudara, malah kita ini ditampar. Itu Yesus. Kita menjadi pengikut Yesus. Kalaupun kita mengalami hal ini saudara, kita pun harus belajar untuk mengampuni tanpa syarat. Sanggup enggak Bapak Ibu? Mengampuni enggak gampang. Banyak peristiwa ini terjadi saudara, dalam setiap kehidupan kita. Mungkin kalau saya sampaikan saudara, sudahkah kita ini di sini, di tengah-tengah jemaat di sini saudara, kita bersama-sama sudah berterima kasih kepada Tuhan, diwujudkan dalam rasa terima kasih kita ini dengan kesetiaan kepada Dia, mengasihi teman kita, mengasihi keluarga-keluarga yang ada di tempat ini, mengasihi para pelayan, mengasihi hamba Tuhan. Ini yang harus kita kerjakan. Yesus hari ini pengen sekali supaya melihat sebuah kenyataan, untuk di tempat ini saya dan saudara, kita saling menghargai, kita saling mengampuni, supaya apa? Ada ikatan kasih. Karena apa?
kasih ilahi itu tanpa batas dan tidak menunggu orang lain berubah lebih dulu. Ingat, ora sah ngenteni liyane berubah dulu baru kita ingin. Tapi standarnya adalah saya akan mengawali. Katakan amin. Kalau kita masing-masing memberikan kontribusi buat kita, buat jemaat di tempat ini, aku pengen berubah untuk taat dan setia kepada Tuhan. Semua berubah, maka nama Yesus dipermuliakan. Dan saudara, pengampunan ini membebaskan bukan hanya yang diampuni. Ingat, kalau kita ngampuni itu bukan berarti kita membebaskan orang yang harus diampuni toh, tetapi justru membebaskan diri kita sendiri. Katakan amin. Coba aja orang bersalah pada kita, ya kan? Langsung kita ampuni, anggap orang ini nggak bersalah. Kita bebas enggak? Kita ketemu biasa enggak? Biasa. Ning nek sing melakukan salah itu sebenarnya remuk hati enggak? Ini orang tak disalahin kok. Etel itu bahasanya di sini. Kok biasa aja tuh. Ini loh kasih yang harus kita kerjakan di situ. Makanya berkali-kali saya sampaikan, wis kita ini dinilai seperti apapun, silakan itu hak orang itu untuk nilai. Kita dihakimi seperti apapun, itu hak orang itu untuk menghakimi kita. Tapi utama saya dan saudara belajar untuk berubah seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Berarti tanggung jawab kita kepada Tuhan kita praktekkan kepada sesama kita. Orang nanti akan bosan sendiri enggak? Bosan. Ki wong tak dibenci kok ya kok ngono wae, tak digawe kok ngene kok ngono wae. Benar enggak saudara? Dan akhirnya berkat Tuhan, ingat yang disampaikan Pak Sukar dalam doa keluarga itu loh. Berkat Tuhan ki ora bakal salah. Katakan amin. Wes kita ini dipojokkan seperti apapun. Ya kalau kita diberkati Tuhan tetap diberkati Tuhan. Katakan haleluya. Allah kita Allah yang maha tahu. Oleh karena itu belajarlah menyerahkan luka kepada Tuhan. Katakan amin. Kalau kita merasa dilukai, jangan dinikmati, jangan dirasakan, tapi berikan pada Yesus. Katakan amin. Mungkin kalau ngitung luka hati, dalam pelayanan itu kira-kira banyak enggak saudara? Bapak Ibu pernah membayangkan menjadi seorang gembala enggak? Halo? Nek Pak Gembala sering enggak membayangkan jadi jemaat? Sering memikirkan, mendoakan terus. Tapi Bapak Ibu pernah enggak memikirkan nek jadi gembala itu seperti apa gitu? Pernah enggak saudara? Banyak luka enggak saudara? Pernah melukai enggak saudara? Wih, kok terus tanyanya seperti itu? Enggak, maksudnya saudara, kita belajar di sini. Untuk apa kita membangun sebuah kehidupan? Jadi memang kita ini akan bisa berubah ketika saya dan saudara itu mulai dari titik sadar. Dari mana kita sadar? Sudahkah saya dan saudara mengampuni tanpa syarat? Dan jangan biarkan kepahitan ini merampas damai sejahtera. Ingat, nek luka ini dinikmati, munculnya apa saudara? Kepahitan. Bener gak? Bener gak saudara? Contohnya begini, luka itu lecet sedikit, tapi kemudian ini diiman-iman banget ya saudara. Jadi kebiasaan enggak? Kaki ini jadi lemah. Akhirnya justru membengkak. Semakin pahit saudara. Akhirnya mulailah izin. Nyong tak orang mangkat nyambut gawe ya wong nyong ki seperti ini. Nek wis bar ngono ora nyambut gawe, semakin nyaman enggak tidak nyambut gawe? Nyaman toh? Pahitnya muncul lagi enggak saudara? Akhirnya apa? Kemalasan yang muncul. Nek wis malas, berkatnya sampai tidak? Halo? Nek wis malas, berkatnya sampai atau tidak?
tidak ada damai sejahtera. Akhirnya mengolok-olok orang. Ayo nek kok ngene iki ora ono sing gatekake bla 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 bla, semakin mengembara, Saudara. Yuk hapus ini. Kita belajar untuk mengampuni tanpa syarat. Tidak mungkin orang lain itu bisa menjadi seperti saya dan saudara. Benar gak saudara? Coba bayangkan. Suami istri. Mbak Sarmini sama Mas Kasimin. Bisa Mbak Sarmini seperti Mas Kasimin? Itu langsung bisa jawab enggak. Ya kan? Ini contoh. Ini satu keluarga aja enggak bisa. Apalagi menuntut yang lain untuk menjadi seperti kita. Enggak mungkin saudara. Tapi kita bisa belajar seperti Yesus. Katakan amin. Katakan haleluya. Kita bisa enggak menjadi seperti Yesus? Bisa. Ketika Roh Kudus hadir dalam hidup saya dan saudara, tolong kita semua. Yang bagian terakhir saudara. Pertama apa tadi saudara? Ingat. Taat meskipun berat. Yang kedua, mengampuni tanpa syarat. Ini yang terakhir saudara. Tetap menyatakan berkat. Katakan amin. Kira-kira nek ana wong sing ora cocok itu disepatani apa diberkati saudara? Jujur. Halo? Tapi kali ini kita harus berubah. Tetap menyatakan berkat sesuai firman Tuhan. Berkati mereka. Karena dengan kita memberikan berkat itu, firman Tuhan katakan, seperti saudara memupukkan bara api di atas kepalanya. Apakah bara api itu kemudian kita nilai, oh kutuk akan terjadi? Bukan. Artinya bara api itu adalah alat untuk membersihkan, untuk pemurnian. Katakan amin. Supaya apa? Orang yang bersalah itu mendapat pengampunan dari itu Tuhan. Katakan haleluya. Nah saudara, kita lihat ayat yang ke 43 saudara. 2-3. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ingat saudara, dari satu permintaan ini saudara, kan ada peristiwanya gini. Yang di sebelah kiri itu ngomong, ini kan wis disalib loh saudara. Penderitaannya sama, hukuman sama. Orang itu sudah ngalami seperti itu aja, masih bisa berani mengolok-olok Yesus. Ini sering terjadi pada banyak orang. Ya, sebenarnya sih tanggungannya sama, bebannya itu sama, tapi masih mampu ngomelin orang lain, menghina orang lain, ngejek orang lain, nuntut orang lain. Ini terjadi para dua penjahat itu. Yang satu ini masih seperti itu, tapi yang di sebelah kanan bilang, kawan, jangan seperti itu. Kalau kita dihukum ini pas. Tapi bukankah kamu ini takut akan dia? Dia ini tidak layak dihukum, tapi mendapat hukuman yang sama. Ini artinya apa sih saudara? Ini menunjukkan satu hal. Seringkali ketidakadilan manusia itu sering membuat sama rata akan beban yang harus ditimpakan. Nek sama rata dalam pembagian adil enggak? Adil. Benar enggak? Nek sama rata dalam pembagian adil toh? Nek sama rata dalam
menghukum. Kira-kira adil enggak? Yang tidak salah dianggap salah, justru yang salah dianggap tidak salah. Ini sering terjadi, saudara. Makanya di sini waktunya saya dan saudara merubah pola pikir. Ingat, revival tahun 2026 ini adalah kebangunan rohani, kebangunan hidup kekristenan. Kalau boleh tanya, siapa yang ingin ngalami perubahan? Boleh angkat tangan, saudara. Pengen ngalami perubahan? Yuk awali dengan titik sadar dulu. Di mana posisi saya dan saudara? Dan diawali dengan apa? Bagaimana kita ini bisa mengasihi dengan yang lain? Sebab saudara, dalam hidup ini bukan pertandingan, tapi relasi. Bukan kompetisi, tapi relasi. Nek kompetisi kita akan berlomba, ini tidak akan memikirkan yang lain. Orang berlomba itu pokoknya aku juara. Tetapi kalau membangun relasi, yuk bagaimana kita menyusun sebuah kekuatan, di situ akan lebih hebat. Katakan haleluya. Nah saudara, di sini Yesaya pernah menubuatkan di situ. Yesus itu menjanjikan keselamatan kepada penjahat yang bertobat. Ini sebenarnya sudah disampaikan di dalam Yesaya pasal yang ke-53. Ini firman Tuhan katakan demikian. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti mereka. Ia sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Ini hebatnya apa yang dikerjakan Yesus itu sudah dinubuatkan. Kalau Yesaya sampai zaman Yesus itu sekitar 800 tahunan. 8 abad itu sudah disampaikan sebelumnya. Makanya berbahagialah saya dan saudara, kalau saya dan saudara termasuk orang yang diampuni dosanya. Next. Oleh karena itu, di tengah penderitaan, Yesus tetap membuka pintu anugerah. Siapa yang pernah ngalami dimintai tolong menjawab, nyong apa dagek repot? Pernah enggak sih? Pernah enggak kita sih? Atau mungkin melakukan tapi dalam hati menggerutu, kok ini surang ngerti batire iki ya padha akeh gaweane. Pernah ngalami seperti itu enggak? Sering ya saudara? Misalnya ada orang, "Ki tulung mbokan ki ngesuk dina ki nyong minta tulung begini-begini," itulah. Waktu mendengar siap, tapi di belakang gimana? Wah sakjane nyong ki sakjane. Sering terjadi seperti itu enggak? Lah ini kita lihat Yesus yang Yesus kerjakan. Orang yang disalib bersama dengan Yesus itu sama-sama menderita enggak? Kira-kira waktu itu nek wong Brandini disalib itu kok disambati itu kira-kira patut enggak sih? Enggak patut toh. Benar enggak? Dalam penderitaan berat ini loh, digantung tinggal nunggu kematiannya. Tetapi orang yang di sebelah kanannya bilang, "Tuhan, nanti kalau engkau datang sebagai raja, ingat akan aku ya." Yesus waktu itu memberikan jawaban, "Hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus."
Coba kalau yang memohon itu saya dan saudara, dan kita dijawab seperti itu, bahagia banget enggak saudara? Bahagia banget enggak saudara? Pernahkah saya dan saudara berpikir, aku akan membuat orang lain bahagia. Ketika orang butuh aku akan bisa melakukannya. Benar enggak saudara? Seringkali orang hanya berfokus pada diri sendiri. Namun kasih sejati ini tetap menghasilkan berkat. Kasih yang sejati ini tetap menghasilkan berkat, bahkan di saat yang paling gelap. Awak saya ngantuk, wis bengi, ada orang ketok-ketok. Nuwun. Niki kalau sakjane nyuwun tulung misalnya tenggen jenengan pripun, Mbak? Anu kok anake kula nganu niku mbok didoaake ngono, kira-kira jenengan mangkat mboten? Halo? Wis tak doake kok kene rono sampean bali. Ini model dukun saja. Bener enggak? Kita belajar bagaimana bisa memberikan jawaban atas persoalan orang yang membutuhkan, kecuali orang itu tidak membutuhkan, siapa yang tahu. Bener gak? Kan banyak sebenarnya orang itu punya beban berat, pemikiran yang butuh pertolongan dan lain sebagainya. Tetapi kalau tertutup, bisa ndak orang menolong? Lah jadi kita belajar di sini. Melalui bagian yang ketiga ini, kita harus tetap memberkati, tetap menjadi berkat apapun yang sedang kita alami. Oleh karena itu, yang harus kita ambil adalah jadilah saluran berkat meski terluka. Katakan amin. Berkat di sini adalah yang terutama ini adalah membuat kelegaan orang. Supaya orang itu mendapatkan sebuah jawaban. Ini satu hal yang berharga. Seperti saya dan saudara ketika kita ini ada dalam kegelapan yang susah untuk kita lewati. Sering dalam kehidupan kita. Kita sebenarnya butuh sekali, mbok yo ada orang yang tolong. Mari kita ambil bagian kita. Saat ini ketika ada orang yang demikian itu yang datang pada saya dan saudara, belajarlah untuk menjadi berkat. Berikan jawaban buat mereka. Tuhan ingin membuat saya dan saudara, kita bukan orang yang hanya minta terus, tapi Tuhan akan angkat saya dan saudara untuk kita menjadi jawaban bagi banyak orang. Mau saudara? Mau saudara? Menjadi jawaban untuk banyak orang, mau? Siap? Artinya saudara, kalau ada orang yang butuh pertolongan, Anda siap, Tuhan sudah sediakan sebenarnya. Katakan amin. Bahkan kalau orang itu butuh kebutuhan sekalipun, kalau Anda siap dan itu diutus oleh Tuhan, Tuhan itu sediakan. Jangan kita menjadi perongrong egois. Hanya aku yang harus cukup, aku yang harus bahagia, aku bukan. Tapi orang yang mengasihi ini harus memikirkan bagaimana orang lain pun akan bisa menikmati sebuah kebahagiaan. Katakan haleluya. Tuhan sanggup memakai kasih Anda untuk menyelamatkan orang lain. Amin. Katresnan panjenengan, siing panjenengan niku badhe kaagem Gusti. Haleluya. Tuhan mau pakai kasih Anda ini untuk membahagiakan orang. Sebagai penutup saudara, kemarin kami harus nganter saudara kami, ya sebenarnya yang pernah menjadi pembicara di sini, saudara Pak Haipin itu
yang jadi pembicara waktu baptisan Mbak Niar sama Michelle di sini. Beliau datang nginep di Parakan, kemudian hari ini karena pernah ngisi di sini, sekarang ngisi di tempatnya Pak Widi. Kemarin kita pergi ke Dieng untuk nganter itu. Kemana Pak? Yang Bapak yang apal. Ya udah, langsung saya antar ke sana. Pulangnya saudara, ini kita dalam perjalanan ini kita belajar untuk bagaimana kita ini membuat orang lain ini bahagia. Sakjane sibuk, banyak pekerjaan yang harus dikerjakan. Nek Sabtu itu seorang hamba Tuhan pengen mempersiapkan, akhirnya kita belajar sambil ya ini, sambil kita ngobrol, kita mulai belajar untuk persiapan apa yang harus disampaikan hari ini. Memang ini untuk memperlengkapi saja sih. Kita bisa berbagi, saling berbagi. Akhirnya hasilnya ini adalah sukacita. Pulang saudara sampai di bawah mana itu? Di bawah Jumprit saudara. Jumprit dusun pertama itu Gembiang atau mana ya? Bawahnya sedikit sebelum Gembiang itu. Mobil Matic remnya nyeplos saudara. Resiko enggak saya? Pak los. Udah Pak, tarik handrem pelan-pelan. Untung enggak banter saya. Pelan-pelan, kalau sudah berhenti, saya sudah buka pintu mau cari batu. Ya kan? Untuk ganjel gitu. Langsung kalau nanti sudah pelan Pak langsung dimasuk lock. Akhirnya ceklok, akhirnya berhenti saya. Mungkin saudara, kalau dalam hal ini kondisi darurat seperti itu, kita egois, kita kan bercerita, Pak saya biasa setir ini yang ekstrim dan lain sebagainya. Mungkin kalau mendengar itu saya bilang ya udahlah, kau kan masih bisa ekstrim, biasa ekstrim, tapi memunculkan kepanikan enggak saudara? Kita itu harus membangun status kebahagiaan itu. Bagaimana seisi kendaraan itu bisa selamat? Katakan amin. Akhirnya setelah berhenti saya, kebetulan gerimis, saya mikir, oh ini hanya karena panas saja. Saya cek, tromolnya peleknya saya kasih air sedikit, nyos, langsung umop. Itu udah Pak, kita berhenti dulu aja. Hanya berhenti di situ sekitar setengah jaman. Terus setengah jam sudah agak dingin, langsung saya ambil air, saya siramin pakai air, kemudian jalan. Dan akhirnya kebahagiaan bersemi lagi, sukacita bersemi lagi. Setelah kita jalan, Pak coba injek rem, berhenti, injek rem berhenti, karena apa? Oh karya Tuhan itu sangat luar biasa. Mungkin saudara, Pak Ipin bilang, Pak, kalau mungkin saya mengandalkan saya, wah ini saya harus begini, begitu. Mungkin tidak ada kerjasama. Dan mungkin bisa celaka, karena saya tidak hafal dengan medan yang ada. Tapi di sini, saya mulai berpikir Pak, yang aku bawa ini adalah keluarga, banyak keluarga yang harus semua selamat dan sampai pada tujuan. Jadi saudara, melalui gambaran ini, mari kita sama-sama hari ini belajar untuk melakukan apa yang Tuhan mau atas setiap kehidupan kita hari ini, sehingga ketika kita belajar untuk tetap mengasihi apapun keadaan kita, walaupun mungkin kita sedang terluka sekalipun. 3 hal tadi harus kita kerjakan. Taat meskipun berat. Dan kita mengampuni tanpa syarat.
yang tujuannya adalah supaya Tuhan pakai saya dan saudara untuk tetap menyatakan berkat bagi yang lain. Saya percaya kalau karya Tuhan hari ini menolong kehidupan saya dan saudara. Kalau hari ini kita sudah punya komitmen, aku pengen ambil bagian untuk mengampuni saudaraku. Aku pengen ambil bagian untuk mengasihi semua saudaraku. Hari ini kekuatan yang dari Tuhan, kuasa Allah menyertai kehidupan saya dan saudara. Mari kita akan kembali bersyukur pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu, hari ini kita bersama-sama sambil mengalunkan pujian ini, kita ingat apakah ada orang yang tidak cocok dengan kita? Apakah mungkin ada orang yang benar-benar kita benci, yang kita anggap dia ini menyakitiku? Yuk belajar saat ini. Bukankah kita butuh satu kemerdekaan, pembebasan diri, sehingga kita akan bisa bergerak, kita akan bisa lakukan sesuatu yang benar di hadapan Tuhan, supaya berkat Tuhan dibalikkan buat saya dan saudara. Yesus lepaskan pengampunan buat dia. Ingat, Tuhan itu lebih dulu mengampuni saya dan saudara. Oh Yesus, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepada lebih sungguh. Makasih. Coba kita masing-masing berurusan pribadi dengan Tuhan. Pusatkan hati kita, arahkan buat hidup saya dan saudara pribadi. Ada rasa tidak cocok sekecil apapun, coba kepada siapa kita tujukan,
hari ini lepaskan pengampunan. Sebab orang yang sedang punya masalah, tidak mungkin karya Tuhan itu terjadi. Pada Tuhan kita tahu, kalau kita dalam hidup ini ada konflik, ada keadaan yang tidak baik, tidak mungkin berkat itu sampai dalam kehidupan kita. Yuk kita bereskan hari ini. Yesus, Yesus, haleluya. Yesus, oh Yesus. Kiara pasyukur rapatakara lamas, kiara parapatakara lamasiki. Siapa setiap kami Tuhan. Mari Roh Kudus Kau berkarya buat setiap hidup ini Tuhan. Mari Roh Kudus Kau nyatakan kasih yang nyata yang datang dari Bapa. Hadirkan dalam setiap kehidupan kami. Roh Kudus, Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Yang terluka menyembuhkan, yang menderita Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Percayalah, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dan perkara yang besar apa itu? Dia sanggup menyembuhkan yang terluka dan menyembuhkan yang menderita. Yesus memulihkan hidup. Dia sanggup memulihkan. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup memulihkan. Dia sanggup memulihkan hidup. Kami percaya Bapa, dengan firman-Mu hari ini Engkau sedang tolong kami. Engkau Tuhan menyembuhkan yang terluka dan Engkau memulihkan yang menderita. Boleh ada dalam hidup kami. Dan mari Bapak Ibu, kalau mungkin hari ini saya dan saudaralah orangnya yang butuh pertolongan Tuhan, buka hatimu, terima firman Tuhan hari ini, dan percayalah bahwa kuasa Tuhan sedang bekerja buat saya dan saudara. Dan nikmati, rasakan, buktikan ketika saya dan saudara mau menerima akan kebenaran firman Tuhan hari ini,
Perubahan sedang Tuhan kerjakan buat hidup saya dan saudara. Pemulihan sedang terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hari ini Bapa, kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa, karya kuasa-Mu sedang bekerja atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa, kami bersyukur karena Kau sedang nyatakan perubahan bagi hidup kami. Kau pulihkan hidup kami semua. Kami terima kebenaran firman-Mu dan pemulihan yang Kau kerjakan terjadi atas hidup kami. Dalam nama Yesus, kita yang sudah dipulihkan Tuhan, diberkati Tuhan, dipimpin kembali oleh Tuhan. Katakan bersama, amin. Saya percaya hari ini Tuhan menyatakan karya yang besar untuk mengubahkan hidup saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati.